Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Bosnisyam dari kelas rangkat PM03 ingin menjelaskan model-model interaksi PKR. Sebelum itu kita mengetahui kegiatan inti dalam PKR yaitu 221, 222 dan 333. Model ini mempersyaratkan pemanfaatan beraneka ragam proses belajar dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu proses belajar arahan sendiri yang biasa disingkat model PBAS. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri dilakukan oleh perorangan dan per kelompok. Belajar mandiri disebutkan sebagai mengelola informasi atas dasar dorongan diri sendiri. Adapun langkah-langkah dari proses belajar arahan sendiri atau PBAS yaitu yang pertama yaitu penyeleksian pemahaman, penguatan ingatan, penjabaran lanjutan, pengintegrasian dan pemantauan. Model yang kedua yaitu proses belajar melalui kerjasama yang biasa disingkat PBMKS. PBMKS meliputi beberapa model. Yang pertama yaitu olah pikir sejoli atau OPS. OPS ini bertujuan untuk menambah kerjasama dan komunikasi sosial antar siswa. Adapun peran guru dalam model ini sebagai moderator, pengelola kelas. Model yang kedua yaitu olah pikir berebut yang biasa disingkat OPB. Model ini termasuk dalam mengemukakan pendapat yang dirancang dengan beberapa pertanyaan. Model ini bertujuan untuk menggali jawaban dari siswa. Peran guru dalam model ini sebagai moderator, penanya, dan manajer kelas. Adapun model selanjutnya yaitu konsultasi intrakelompok atau biasa disingkat KIK. Tujuan model ini mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling membagi ide dan membuat kesepakatan bersama mengenai suatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Model ini cocok digunakan di kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya yaitu tutorial teman sebaya atau biasa disingkat model TTS. Model ini dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan program tutorial teman sebaya. Yang pertama yaitu mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. Yang kedua, jelaskan tujuan itu kepada seluruh murid. Yang ketiga, siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai. Yang keempat, gunakan cara yang praktis. Yang kelima, hindari kegiatan yang bersifat mengulang. Yang keenam, pusatkan kegiatan tutorial kepada keterampilan peserta didik. Yang ketujuh, berikan latihan singkat mengenai kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, lakukan pemantauan terhadap proses belajar. Adapun model selanjutnya yaitu tutorial lintas kelas. Tutorial lintas kelas ini merupakan model yang digunakan secara lintas kelas. Murid yang lebih tinggi dan mempunyai kepandaian ditugasi untuk membantu kelompok murid kelas di bawahnya, misalnya murid kelas 5 membantu murid kelas 4 atau murid kelas 3. Selanjutnya yaitu diskusi meja bundar. Model ini dirancang mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini hampir sama dengan model OPB, yang dimana model ini lebih tepat digunakan di kelas 4 ke atas. Selanjutnya yaitu model tugas diskusi resitasi atau biasa disingkat TDR. Model TDR ini merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4. Tujuan model ini mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama. Dalam model ini, guru berperan sebagai manajer kelas atau narasumber. Adapun model terakhir yaitu model aktivitas tugas tertutup dan aktivitas tugas terbuka yang biasa disingkat model ATU dan model ATA. Kedua model ini mempunyai ciri khas yang dimana model aktivitas tugas tertutup yaitu berbentuk tugas yang memerlukan hanya satu jawaban, sedangkan aktivitas tugas terbuka itu mewajibkan beberapa jawaban dan beraneka ragam, contohnya karangan. Model ini digunakan untuk berbagai bidang studi. Model ini
tepat digunakan di kelas 4 ke atas. Peran guru dalam model ini sebagai narasumber dan manajer kelas. Tujuan dari model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis. Baik, itulah hasil penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.